Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Stambuk F221197075. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Yang pertama, kita masuk ke pengertian umum ideologi negara. Nah, kata ideologi berasal dari kata Yunani yang diambil dari kata ide atau ideal, yang artinya gagasan atau ide atau buah pikiran. Nah, untuk definisi dari ideologi negara adalah kumpulan ide atau gagasan yang ideal atau yang dicita-citakan, yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau pegangan hidup dan mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, selanjutnya pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan atau ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara. Tata pemerintahan suatu negara mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Nah, yang selanjutnya makna Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, makna pertama, Pancasila sebagai cita-cita negara. Maksudnya ialah ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, Pancasila sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara menurut beberapa pandangan ahli. Yang pertama, dari Insinyur Soekarno. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah asas bersama yang mampu membuat semua kelompok masyarakat di Indonesia ini bersatu dan menerima asas tersebut. Nah, yang kedua ada dari Adnan Buyung Nasution. Menurut beliau, Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam perkembangannya, Pancasila menjadi ideologi yang unik, hanya dimiliki oleh Indonesia dan berbeda dari ideologi yang lainnya. Dan yang ketiga ada dari negarawan Notonegoro. Menurutnya, Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah ideologi yang komprehensif, mencakup semua aspek. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pancasila itu bersifat masif dan bisa diinterpretasikan dalam berbagai bentuk. Selanjutnya kita masuk ke fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, fungsi Pancasila yang pertama yaitu mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk seringkali terancam perpecahan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita. Menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Dan yang ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberi gambaran identitas bangsa Indonesia sekaligus memberi dorongan bagi nasion dan karakter breeding berdasarkan Pancasila. Dan yang terakhir, menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Adapun nilai-nilai Pancasila yang bisa kita lihat, yang pertama, nilai Pancasila pada lambang bintang emas. Nilai yang pertama yaitu percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati pemeluk agama lain. Yang ketiga, memiliki toleransi antar umat beragama. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Dan yang terakhir, tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Selanjutnya, nilai Pancasila pada lambang rantai emas.
Nilai pertama yaitu semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Yang kedua, tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya antar sesama rakyat Indonesia. Yang ketiga, sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Yang keempat, nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi. Dan yang terakhir, saling menghargai pendapat masing-masing. Selanjutnya, nilai Pancasila pada lambang pohon beringin. Yang pertama, menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah. Yang kedua, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Yang ketiga, cinta kepada tanah air. Yang keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, berjiwa patriotisme dimanapun berada. Selanjutnya, nilai Pancasila pada lambang kepala banteng. Yang pertama, pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Yang kedua, kekeluargaan harus diutamakan. Yang ketiga, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Keempat, keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Dan yang terakhir, tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan yang terakhir, nilai Pancasila pada lambang padi dan kapas. Adapun nilainya, yang pertama, perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua, hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Yang ketiga, perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Dan yang terakhir, mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Adapun faktor-faktor Pancasila dipilih sebagai ideologi negara. Yang pertama, faktor ide-ide pahlawan bangsa. Jadi Pancasila ini dipilih sebagai ideologi negara itu karena ide-ide dari pahlawan bangsa. Yang kedua, sumber dari segala sumber hukum. Dan yang ketiga, aturan paling umum pada bangsa Indonesia. Selanjutnya, perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme dan komunisme. Pancasila dengan liberalisme. Pancasila, yang pertama, Pancasila memiliki atau kepemilikan individu dibatasi pada kepentingan yang tidak menjadi hajat hidup orang lain. Yang kedua, bercampurnya aspek kepemerintahan dengan agama. Yang ketiga, masih adanya pembatasan oleh pemerintah dan agama. Sedangkan liberalisme, kepemilikan individu tidak dibatasi sama sekali. Yang kedua, aspek pemerintahan dan keagamaan dilarang untuk dicampur adukan. Dan yang ketiga, penolakan terhadap pembatasan oleh pemerintah dan agama. Adapun Pancasila dengan komunisme, perbedaannya, yang pertama, untuk Pancasila, hak milik pribadi dan negara dipisahkan dengan jelas dan diperbolehkan sesuai peraturan. Yang kedua, menimbulkan adanya kelas dalam masyarakat dengan penanganan masing-masing. Yang ketiga, pemerintah yang demokratis. Sedangkan komunisme, penghapusan seluruh hak milik pribadi dan negara menjadi hak milik bersama. Yang kedua, terciptanya negara tanpa kelas. Yang ketiga, pemerintahan cenderung otoriter agar rakyat dapat diatur sepenuhnya. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi ialah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara, berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diingin akan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosial budaya bangsa Indonesia. Ideologi membawakan kekhasan tertentu yang membedakannya dengan ideologi lainnya. Keberadaan ideologi Pancasila dilihat dari dimensi realitas, membawakan nilai-nilai yang mencerminkan realitas sosial budaya bangsa Indonesia dari segi idealitas dan memberikan keyakinan akan terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.